Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to Emily's Lesson, belajar sambil rebahan ala fikih lesehan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Ini adalah tenses ketiga yang kita bahas. Sebelumnya sudah ada simple present tense, kemudian ada simple present continuous tense, dan sekarang adalah simple past tense. Nah, apa aja yang akan kita pelajari dalam simple past tense kali ini? Yang akan kita pelajari dalam simple past tense adalah tentang fungsinya, kemudian karakteristiknya atau ciri-cirinya, formulanya, dan yang terakhir adalah contoh soalnya. Kita ke fungsinya terlebih dahulu. Simple past tense ini adalah kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Jadi sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang udah nggak lagi terjadi. Ya, jadi udah yang dulu-dulu. Contohnya, misalnya, Abdul main basket kemarin. Jadi ada kata-kata kemarin, artinya sekarang dia udah nggak main basket, kemarin dia main basket. Bulan lalu, Mamat pergi ke pantai. Jadi di bulan yang lalu, sekarang dia nggak ke pantai lagi. Nah, mereka makan pizza jumbo tadi malam. Hari ini dia nggak makan pizza jumbo lagi. Jadi sebuah kegiatan yang udah terjadi di masa lalu atau kemarin, atau kapanpun, itu kita menggunakan simple past tense. Jadi apapun kegiatan yang telah dilakukan, entah itu kemarin, entah itu tadi malam, entah itu minggu lalu, maka yang akan kita bahas nantinya menggunakan simple past tense. Nah, apa sih ciri-ciri dari simple past tense? Ciri-ciri dari simple past tense yang pertama adalah dia menggunakan adverb of time, yesterday, kemarin, last bla bla bla, atau titik-titik laku. Contohnya adalah last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Nah, untuk last ini biasanya tepat sebelumnya gitu. Jadi tepat sebelumnya, misalnya last week, minggu lalu, jadi tepat 1 minggu sebelumnya. Last year, tepat 1 tahun sebelumnya. Sedangkan ago, bla 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 ago, ini juga artinya lalu, tapi lebih dari 1. Misalnya 2 days ago, 2 hari lalu. 3 years ago, 3 tahun lalu. This morning, tadi pagi. Ciri yang kedua, menggunakan verb to. Ini adalah bentuk verb 2. Kalau misalnya verb yang pertama adalah yang kemarin digunakan untuk simple past tense, simple present tense, sedangkan untuk yang past tense dia menggunakan verb 2. Ciri-ciri verb 2-nya, yang pertama, biasanya verb 2 itu diakhiri dengan ed. Di belakangnya ada ed. Contohnya adalah visit, jadi visited, ada ed di belakangnya. Cook, jadi cooked, ada ed-nya. Nah, ciri yang kedua, ini hanya analisa saya, jadi tidak semuanya menggunakan ini. Tidak rata-rata juga sih. Irregular verb, itu ada yang berakhiran dengan OOGHT, jadi berakhiran dengan OOGHT gitu ya. Contohnya, buy, jadi bought, think, jadi thought, kemudian ada lagi bring, jadi brought, dan beberapa kata yang lain juga biasanya berakhiran dengan OUGHT. Ini hanya analisa saya sendiri, entah diterima atau tidak, hanya berdasarkan ciri-cirinya aja. Yang selanjutnya, dia biasanya ada EPT-nya di belakang EPT. Ini biasanya untuk kata-kata yang berakhiran EEP. Contohnya adalah keep, jadi kept, sleep, jadi slept, sweep, jadi swept. Jadi gitu, jadi ada EPT-nya di belakang. Ingat, untuk yang kedua dan yang ketiga ini hanya hasil analisa. Biasanya terjadi di irregular verb gitu. Ciri yang ketiga, dia menggunakan to be, was, atau were. Jadi kan ada dua kalimat dalam bentuk simple past. Ada kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Untuk kalimat nominalnya, dia menggunakan to be, was, atau were. Nah, was ini digunakan apabila subjeknya adalah I, saya, she, contohnya namanya Ani gitu. He, Ali, it, benda satu aja, contohnya cat. Sedangkan were ini digunain untuk you, kemudian we, kemudian they, atau benda lebih dari satu. Cats yang jamak, ada tambahan s-nya. Jadi kalau misalnya lebih dari satu, dia pakainya were. Nah,
Kita akan latihan kapan sih menggunakan was dan kapan menggunakan were. Ingat, kalau was itu digunain buat ketika subjeknya itu I, she, he, it. Sedangkan kalau were itu digunain buat you, they, we. Kemudian benda lebih dari satu, di belakangnya ada s-nya. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Mr. Farhan, bla bla bla, tired last night. Nah, Mr. Farhan, karena dia ini adalah satu orang atau he, maka to be yang digunakan adalah was. Yang kedua, the cats, ada s-nya di sini, the cats, maka dia menggunakan were. V and GK, dua orang, maka dia menggunakan were. Ingat, hanya lihat di depan-depannya aja, nggak usah lihat di belakangnya. Yang keempat, she, hanya satu orang, maka dia menggunakan was. Itu contoh penggunaan was dan juga were. Nah, verb 2, itu ada regular verb dan juga ada irregular verb. Kalau regular verb, contohnya kayak arrive, as, banyak banget regular verb. Nah, regular verb ini, verb 2 dan juga verb 3-nya, dia itu menggunakan ed di belakang. Jadi, arrived, as, followed, helped, studied, ada ed-nya. Nah, yang saya kasih warna pink ini adalah verb 2 yang nanti akan digunakan untuk past tense. Sedangkan irregular verb, ini bentuknya memang tidak teratur gitu. Jadi, kita benar-benar harus hafal. Ya, jadi harus hafal. Kayak go, went, gone, eat, ate, eaten. Kemudian ada find, found, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah irregular verb. Banyak sekali irregular verb yang bisa kalian cari di internet. Bisa kalian baca-baca di sana, bisa kalian hafalin dan harus ngeh bener. Kalau regular verb tinggal tambahin ed aja. Tapi kalau irregular verb memang harus hafal gitu. Next, sekarang kita ke contohnya misalnya. Mana sih yang merupakan simple past tense dan mana yang bukan? Untuk kalimat pertama, Mr. Agus went to Bali last week. Ada kata when. Ini verb 2 dari go. Kemudian ada kata last week. Ya, ini adalah adverb of time dari simple past tense. Jadi kalimat pertama adalah simple past tense. Sedangkan kalimat kedua, Cookie drinks banana. Jelas, karena tidak menggunakan verb 2, berarti dia bukan simple past tense. Yang ketiga, Imin was playing game. Meskipun ada was-nya di sini, tapi karena di sini dia menggunakan ing, bukan menggunakan verb 2, maka yang ketiga bukanlah simple past tense. Formulanya ada dua nih. Yang pertama ada kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal dalam simple past tense dia biasanya menggunakan did, ya. Dia adalah bentuk verb 2-nya pakainya when, kemudian ada cut, ada read, ada ada drove, cook, ada ed-nya, said dari kata say, dan lain sebagainya. Untuk kalimat nominalnya, dia menggunakan to be, was, atau were. Kalimat nominal ini biasanya was atau were itu diikutin sama adjective, noun, ataupun adverb. Bentuk dari kalimat nominal adalah untuk kalimat positifnya, subject plus was atau were ditambahkan adverb atau noun atau adjective. Contohnya, Jimmy di rumah tadi malam. Kalau kita bahasa Inggris kan jadi Jimmy was at home last night. Kalimat negatifnya adalah subject was atau were plus not. Ingat ditambahin dengan not plus adverb atau noun atau adjective. Contohnya adalah Jimmy tidak di rumah tadi malam. Berarti bahasa Inggrisnya Jimmy was not at home last night. Jadi tambahan was not. Kalau positif itu hanya was, kalau sedangkan negatif itu tambahkan not. Sedangkan untuk kalimat interrogative, maka to be-nya di depan. Jadi was atau were-nya di depan, kemudian ditambahkan subject, ditambahkan dengan adverb, noun, dan juga adjective. Contohnya adalah apakah Jimmy di rumah tadi malam? Was Jimmy at home last night? Jadi was atau were-nya kita taruhkan di depan. Sedangkan untuk kalimat verbal dia kalimat positifnya dia menggunakan subject plus verb 2 plus object. Contohnya adalah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. Maka bahasa Inggrisnya adalah Anu membeli, itu kan buy, itu verb pertamanya. Sedangkan verb 2-nya adalah buy, bought. Nah, membeli verb 2-nya adalah bought. Maka kita tulis Anu bought a car last week. Sedangkan kalimat negatifnya adalah subject plus did not. Ingat, ada
did sama not. Sedangkan kalau di simple present kemarin itu kan pakai does sama do not gitu kan. Ini diikuti dengan verb 1. Karena sudah keluar did not, maka sebelahnya bukan verb 2 lagi, melainkan sudah menjadi verb 1 plus objek. Contohnya adalah Anu tidak membeli sebuah mobil minggu lalu. Karena dia menggunakan minggu lalu, berarti dia pakainya adalah simple past tense. So, jadinya Anu did not buy a car last week. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object. Apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Maka kalimatnya adalah did Anu buy a car last week? Gitu. Ingat kalimat positif dia memakai verb 2, hanya verb 2 yang digunakan untuk kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif dia menggunakan did not plus verb 1. Kalimat interrogatif did-nya ditaruh di depan. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat menggunakan simple past tense. Contohnya adalah Siti menulis surat tadi pagi. Karena kata-kata tadi pagi berarti dia langsung ke simple past tense. Siti, bahasa Inggrisnya adalah Siti. Menulis. Nah, ini dia. Karena dia tadi pagi, maka menulisnya bukan lagi write, meskipun di situ verb 1-nya adalah write, tapi menggunakan verb 2. Verb 2-nya dari write adalah write, wrote. Duanya menulis adalah wrote, surat, letter, tadi pagi, this morning. Jadi yang berubah itu hanya bentuknya menulis yang awalnya write, dia berubah menjadi wrote. Kemudian, Adi and Ali menonton film kemarin. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Adi and Ali menonton, bahasa Inggrisnya adalah watch. Karena kemarin, jadi ditambahkan dengan ed. Jadi watch movie yesterday. Oke. Sekarang kita mengubah dalam bentuk kalimat positif menjadi negatif ataupun interrogatif. Contohnya adalah Vika cook chicken soup. Jadi kalau misalnya diubah dalam bentuk kalimat negatif adalah Vika, ingat cook tadi kita ubah dulu dalam bentuk did not, kemudian diikuti dengan verb 1-nya dari cook adalah cook chicken soup. Kalau interrogatifnya, did-nya kita taruh di depan. Did Vika cook chicken soup? Tuh ya. Nah, sekarang ada gambar. Bagaimana kalau misalnya kita ada pertanyaan misalnya kayak gini. What did Supri do? What did Supri do? Dia sedang apa sih? Dia kan sedang bermain kano ya. Berarti he played kano on the lake. Contoh berikutnya adalah what did they do? They cooked fried rice. Lanjutnya, what did Parjo and Saripudin do? They had dinner last night. Okay, thank you for watching. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.